Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Sukor Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek pekan depan, kita telah bersama dengan Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Terima kasih Pak Bera telah bergabung bersama kami dalam closing market. Ini kita lihat di mana tadi IHSG ditutup menguat, sempat berada di zona merah namun bangkit untuk rebound. Menurut Anda sentimen dan juga sektor apa tentunya yang paling mempengaruhi pergerakan IHSG kita hari ini? Ya, untuk sentimen yang paling berpengaruh terhadap IHSG hari ini adalah terkait tentang imbal hasil US Treasury Bond 10 tahun yang telah mencapai 1,75% semalam. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran di mana para investor kecenderungannya saat ini beralih dari investasi yang agresif kembali ke instrumen yang lebih defensif. Dan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Amerika Serikat, baik dari pemerintah maupun The Fed, atas kebijakan yang sangat agresif sekali untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat sana. Mulai dari penggelontoran stimulus sebesar 1,8 triliun USD yang telah diketok. Kemudian yang kedua, mengenai kebijakan suku bunga yang sampai tahun 2023 nanti hanya dipertahankan di angka 0,25%, di mana ini akan menunjang konsumsi yang luar biasa di Amerika Serikat sana dan tentu saja akan berdampak terhadap inflasi. Nah, dengan inflasi yang tinggi seperti itu, yang diperkirakan sekitar 2-3% setahunnya, ini akan mengakibatkan harga yield bond di sana akan seiring meningkat, seiring dengan berjalannya inflasi, sehingga istilahnya bond tersebut akan menjadi lebih menarik. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa melihat bahwa banyak investor asing ingin kembali beralih ke bond yield atau ke bond di saat pasar market masih belum tahu uncertainty saat ini, mereka beralih ke bond karena imbal hasil lebih tinggi. Dan kita juga bisa melihat saham-saham yang paling banyak terkoreksi di Amerika Serikat sana adalah saham-saham yang kaitannya dengan teknologi, dan yang mengalami penguatan adalah saham-saham dari sisi consumer yang memiliki yield nggak kalah dari bond yield 10 tahun tersebut. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia dikarenakan sentimen tersebut tadi pagi IHSG sangat terseok-seok, di mana sempat mengalami penurunan cukup signifikan, di mana terendahnya di angka 6.307, walaupun di akhir sesi kita mengalami penguatan di angka 6,356% atau penguatan sebesar 0,13%. Dan saat ini IHSG masih menguji level antara 6.300 sebagai support dan juga 6.380 sebagai resisten. Dan diperkirakan minggu yang akan datang masih akan bergerak sideways lagi dengan potensi pergerakan antara 6240 sampai 6450. Nah, sektor apa yang menyelamatkan IHSG hari ini? Ini yang menjadi pertanyaan menarik. Selama ini banyak investor yang sangat menghindari saham-saham consumer goods dikarenakan tidak proxy to recovery. Tetapi rata-rata saham consumer goods ini memiliki bagi hasil dividen yang cukup tinggi. Salah satunya adalah INDF dan IJBP, dan juga saham-saham perokokan seperti AMSP. Dan kita bisa melihat di hari ini saham-saham yang sebelumnya dipandang sebelah mata oleh para investor malah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan yang menunjang kenaikan IHSG di hari ini, terutama yang terkait tentang saham-saham defensif yang biasa bagi dividen dengan cukup signifikan dan yang selama ini tertinggal. Dan kita juga bisa melihat di akhir sesi beberapa saham yang sangat tertinggal dibanding saham LQ45 lainnya seperti Pegas dan juga Adro mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena kedua saham ini termasuk yang cukup tertinggal dibandingkan saham-saham lainnya. Nah, saat ini story yang sedang terjadi di IHSG adalah rotasi sektor dari saham yang udah lebih agresif naik duluan ke saham yang ketinggalan. Seperti itu, Mbak Melisa. Oke, Pak Bernard, tadi kalau kita berbicara mengenai yield obligasi, ini juga kita lihat sebenarnya bagaimana Anda melihat pengaruh yield obligasi ini terhadap prospek inflasi, dan kita juga lihat apakah ini juga akan pergerakan obligasi ini akan mencerminkan terkait dengan perbaikan ekonomi AS juga. Yes, jadi terkait tentang yield obligasi ini seperti saya sampaikan tadi merupakan dampak dari kebijakan agresif pemerintah Amerika Serikat dan juga The Fed dalam rangka untuk menunjang growth di sana melalui yang pertama adalah terkait tentang stimulus yang besar-besaran, yang kedua adalah terkait tentang suku bunga yang dipertahankan rendah sehingga inflasi akan cenderung meningkat di Amerika Serikat, sehingga tentu saja yield obligasi akan mengikuti nilai inflasi tersebut. Nah, dampaknya apa terhadap market di Indonesia maupun market Asia? Dampaknya adalah investor asing yang awalnya berinvestasi di dalam negeri atau di Indonesia atau di negara Asia lainnya, yang awal mulanya tertarik investasi sana, tapi melihat obligasi di sana suku bunga yang cukup tinggi, yang mereka lakukan apa? Mereka berbalik
dananya dari Indonesia maupun negara Asia lainnya dipindahkan kembali ke Amerika Serikat, sehingga yang perlu diwaspadai adalah melemahnya mata uang negara Asia termasuk salah satunya Indonesia, karena ada capital outflow dari Indonesia maupun negara Asia lainnya ke negara Amerika Serikat sana. Karena kita melihat bahwa Amerika Serikat ini sangat pro terhadap pemulihan ekonomi, tetapi di negara-negara seperti Eropa dan Asia masih seperti tertinggal. Nah, oleh karena itu kita akan melihat bagaimana tindak lanjut dari pemerintah negara Asia maupun Indonesia. Tetapi so far menurut saya tindakan dari pemerintah Indonesia telah cukup baik, mulai dari adanya suku bunga juga dipertahankan cukup rendah 3,5%, dan juga terkait tentang berbagai stimulus mulai dari sektor perbankan, properti maupun sektor otomotif yang tentu saja mampu menunjang perekonomian di Indonesia untuk kembali pulih lagi. Tetapi jangka pendek diperkirakan rupiah akan melemah, dan banyak ada capital outflow dari Indonesia ke Amerika Serikat sana, terutama yang dari asing, seperti itu. Oke, nah kita coba lihat ke beberapa sektor yang tadi Anda katakan, karena tadi di sesi awal atau kita lihat juga ada 7 sektor yang memang membebani IISG, dan salah satunya juga kita lihat sektor konstruksi yang melemah sampai 1,7%. Anda melihat apa sih sebenarnya yang juga mempengaruhi sektor-sektor ini, termasuk sektor konstruksi yang melemah cukup lumayan ini 1,7%? Ya, untuk sektor konstruksi kita bisa melihat bahwa 2 hari yang lalu, pasca pengumuman laporan keuangan PTPP yang istilahnya walaupun di bawah konsensus tapi lebih baik daripada kuartal 3, juga ada tunjangan atau stimulus dari pemerintah di mana PPh final untuk perusahaan konstruksi turun dari 3% menjadi 2,65%, di mana potensial earnings yang bisa dihasilkan, peningkatan earnings yang bisa dihasilkan dari stimulus ini adalah di kisaran 12-13% per emitennya. Sehingga kita bisa melihat bahwa 2 hari yang lalu perusahaan-perusahaan konstruksi, terutama yang Big Four, ada PTPP, Wika, Adikarya, dan Waskita, mengalami kenaikan di kisaran antara 3% sampai 5%, di mana peningkatan tertinggi terjadi pada PTPP, karena laporan keuangannya udah keluar. Akan tapi di 2 hari ini, kecenderungannya adalah stagnan kemarin dan hari ini mengalami penurunan signifikan. Karena banyak investor masih wait and see terhadap laporan keuangan, terutama emiten-emiten selain PTPP yang belum mengeluarkan laporan keuangan, yang belum tentu hasilnya di kuartal 4 kemarin sebaik PTPP. Kemudian yang kedua adalah kaitannya tentang bond yield yang cukup besar di Amerika Serikat sana. Sehingga kecenderungan investor adalah berpindah dari aset-aset atau saham-saham yang lebih ke growth stock seperti tech stock di Amerika Serikat sana, tetapi beralih ke defensive stock yang lebih value yang lebih murah atau harga yang ketinggalan dan cenderung membagikan dividen cukup tinggi. Nah, oleh karena tidak heran di hari ini dan hari kemarin kecenderungannya apa? Saham-saham consumer lah yang meningkat secara signifikan. Bisa kita lihat dari saham-saham rokok yang tergerus cukup signifikan mengalami kenaikan, saham-saham consumer, dan kemudian saham-saham yang lagging di LQ45 seperti Adro, Pegas mengalami kenaikan signifikan di akhir perdagangan. Seperti itu. Baik, terakhir Pak Berat, rekomendasi atau saham rekomendasi dari Anda untuk pekan depan seperti apa? Untuk pekan depan saya merasa bahwa saham-saham defensif yang masih ketinggalan di LQ45 menjadi pilihan yang cukup menarik. Yang pertama adalah ICBP, di mana ICBP sempat mengalami koreksi yang cukup signifikan sejak rilis laporan keuangan kuartal 3 kemarin, di mana laporan keuangan 3 kemarin di harga saham ICBP di harga 10.600, tapi terkoreksi hingga 8.300 dan udah ada mulai tanda reversal di angka 8825. Sehingga ICBP ini layak untuk kita perhatikan, di mana saat ini saham-saham yang defensif ada kecenderungan mulai meningkat. Apalagi bentar lagi ada pekan Ramadan atau bulan Ramadan dan juga Lebaran yang akan meningkatkan daya konsumsi dari masyarakat. Dan yang kedua adalah terkait tentang otomotif. Otomotif kita bisa melihat Astra International, di mana PPNBM 0% ini mulai diberlakukan sampai 2.500 cc, yang mana ini mulai berlaku bulan Maret ini. Dan kita bisa melihat di minggu yang lalu, 1 minggu pertama, terkait tentang penjualan mobil. Penjualan mobil mulai peningkatan secara signifikan dibandingkan dengan bulan Februari. Nah, ini akan menjadi stimulus yang luar biasa untuk Astra International untuk berkarya atau berkibar di bulan Maret dan April ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan lain adalah sektor-sektor yang masih tertinggal seperti HMSP maupun Gedang Garam yang tertinggal dibandingkan dengan saham-saham lain. Ini masih kita perhatikan, apalagi sentimen dividen akan mewarnai pasar saham di bulan Maret dan April ini, apalagi tahun lalu GGRM tidak bagi dividen. Jika dia bagi dividen tahun ini akan membuat surprise bagi investor, yang akan menjadi pilihan yang menarik karena harga sahamnya udah cukup murah, cukup tertinggal dibandingkan dengan HMSP. Baik. Terima kasih Pak Bernard telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas.